Selamat datang di channel Pojok Kosan edisi cerita horor. Sebelum mendengarkan, klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini. Pakai earphone-nya dan selamat mendengarkan. Oke, sebelumnya hai guys, nama aku Intan. Aku sekarang kuliah di salah satu universitas negeri di Bandung. Sekarang aku stay-nya lagi di Bandung karena masih ngerjain tugas akhir. Pengalaman aku tentang cerita horor ini waktu pas aku KKN. Tempat kejadiannya itu ada di salah satu daerah atau kecamatan di Bandung yang emang tempatnya ini dekat sama salah satu lokasi syuting film horor. Jadi emang karena deket juga mungkin, jadi si tempat ini tuh horor gitu vibesnya. Dari awal pertama kali tahu tuh horor banget sih. Jadi kenapa bisa KKN di sini atau awal mulanya kayak gimana sih? Jadi kalau di sistem KKN gue tuh emang milih sendiri, dan gue tuh milih ini random banget. Gue bener-bener satu-satunya dari jurusan gue yang dapet di kelompok itu. Terus gue belum kenal sama teman-teman gue, dan emang bener-bener random banget. Bahkan pas pertama kali gue ke tempat itu, gue tuh nggak tahu tempat itu tuh apa gitu, sampai akhirnya pas gue di jalan gue tahu tuh kalau tempat itu tuh emang ternyata deket sama lokasi rumah yang dijadiin lokasi syuting buat salah satu film horor di Indonesia yang terkenal banget lah. Pas awal di jalan gue rada kaget sih, maksudnya kayak oh iya gitu, kayak nggak nyangka juga, karena gue mikirnya ya udah gitu, kayak bener literally milihnya tuh random banget gitu. Jadi kayak nggak kepikiran lah buat ada macem-macem tuh di daerah itu. Terus gimana sih awal mula ceritanya gitu. Jadi sebenarnya waktu awal gue dateng everything is fine gitu, kayak semuanya nggak ada apa-apa gitu. Kayak gue pas awal gue dateng, sampai dari awal gue dari sebelumnya kan teman-teman gue udah pada ngeliat lah ya, maksudnya udah pada survei dan sebagainya, mereka ngasih foto dan sebagainya. Kita dan gue pun accept sama rumah itu karena pertama rumahnya kelihatannya enak gitu, kayak dari luar tuh minimalis gitu. Terus harganya juga nggak mahal dibandingkan rumah-rumah warga lainnya, kayak kelompok lainnya di beda tempat gitu, beda dusun. Kayak rumah gua dan teman kakaknya gue ini termasuk paling murah gitu di antara semua rumah itu. Awalnya nggak curiga apa-apa, pokoknya aman-aman aja, everything is fine. Sampai pada akhirnya kayak sekitaran seminggu setelah gue tinggal di situ, gue emang waktu itu ada keperluan, itu tuh ada di daerah Kabupaten Bandung. Gue ada keperluan di kota Bandung atau balik ke rumah. Gue balik tuh ke rumah, emang pas balik itu tuh feelingnya kayak misalnya badan gue tuh sakit banget, kayak capek banget, padahal gue baru seminggu doang gue KKN, dan KKN gue tuh nggak lebay gitu loh, misalnya nggak yang banyak padat kerjaannya atau gimana gitu, kayak biasa aja. Apalagi maksudnya waktu itu kayak belum ngajar atau sebagainya, kayak masih perkenalan aja sama warga kan. Tapi gue di situ bener capek banget, sampai gue kayak manggil tukang urut dan lain sebagainya. Terus kayak kerasnya tuh capek, berat dan sebagainya. Di situ sampai gue sakit juga 1 minggu pas gue balik itu. Mungkin karena gue nya terlalu macet atau terlalu energik, jadi kayak I don't know, kayak tiba-tiba sakit aja gitu. Padahal gue tuh bukan tipikal orang yang gampang sakit kan. Terus setelah 1 minggu itu
gue balik kan, balik tuh ke daerah itu, ke rumah itu. Terus pas balik ya semuanya biasa aja tuh, kayak gak ada macam-macam apa-apa. Bahkan gue waktu itu baliknya kayak rada maleman gitu karena gue sempet muter-muter di jalan dan sebagainya. Tapi besokannya kayak ya, kayak kita tuh kan, jadi kampus gue ini lumayan soleh gitu kan. Jadi kita tuh, gue ingat banget besokannya kita tuh sholat berjamaah. Abis sholat berjamaah kita tuh ngaji. Pas kita ngaji, abisnya kita tuh cewek-cewek tuh, jadi gini ya, jadi rumah itu tuh cewek tuh cuman punya satu kamar, dan itu tuh diisi cewek kan. Nah setelah sholat, setelah ngaji, cewek-cewek tuh kumpul di ruangan gitu kan, di kamar. Biasalah namanya cewek, ngobrol dan sebagainya. Dan saya kayak udah mulai tiduran tuh, udah posisi tidur gitu, karena emang udah rada malam juga, habis ngaji, habis sholat isya berjamaah dan sebagainya. Terus tiba-tiba aja tuh kayak lagi diem banget, gue lagi twitteran aja kan, diem. Terus tiba-tiba temen gue bilang gini, ih kok bau kentut sih, kata gitu kan. Terus kata gue, dia persis banget tuh sampingan gue. Terus gue, hah, bau kentut apaan anjir, kata gue gitu kan. Terus kata dia, bau kentut, sumpah, siapa yang kentut? Kan namanya cewek kalau udah namanya sekamar mah ya udah kayak cowok aja santai. Kagak ada yang kentut. Enggak, pada kayak gitu kan. Pokoknya intinya semuanya tuh enggak ada yang ngaku, dan kayak sampai akhirnya kayak sumpah demi Allah gue kagak kentut, pada kayak gitu-gitu kan. Terus gue kayak, gue juga nggak kentut, gue gituin kan, ya udah biasa aja. Terus tiba-tiba teman gue yang kanan ini yang emang dia pertama kali ngerasain, panik gitu. Nah gue nggak ngerti kan kenapa dia panik. Terus dia panik, tiba-tiba kerasukan dong. Terus kayak gitu, kayak gue pertama kali lihat orang kerasukan yang emang literally temen gue gitu. Terus gue diem aja kan, kayak oh my fucking god gitu, kayak gue tuh lagi main twitteran gitu, kayak lagi shock banget sih jujur. Terus yang langsung ngumpul, langsung manggil cowok dan sebagainya. Terus gue kayak nggak kuat banget kan, itu emang kerasa banget guys. Jadi kayak ruangannya tuh langsung panas banget gitu loh, kayak panas terus sesek gitu, kayak oh my god, kayak bener-bener gue yang, dan di situ gue banget, gue belum hafal ayat kursi. Gue kayak mau baca ayat kursi gimana, gue sampai nge-search Google buat baca ayat kursi. Dan gue kayak sebelumnya tuh gue baca kayak qul huwallah, kayak cuman al-falaq, ya kayak gitu-gitulah, surat-surat pendek gue baca. Terus kayak gue sampai ngerangkul temen gue yang cowok, kayak oh my god, kayak takut banget, kayak Allah takut banget gitu kan. Terus gue bareng sama temen-temen gue cewek-ceweknya lain pada pelukan kan, karena takut. Kayak bener-bener apa ya, nggak pernah mengalami hal kayak gini gitu kan, kayak aneh banget gitu. Terus pokoknya kita semua, gue sih pribadi kayak mencoba buat nggak kosong gitu. Kayak pemikiran teman-teman cowok gue pada bilang, jangan kosong ya, jangan kosong gitu, kalau bercanda kayak gitu. Sudah kan, jadi teman kakak gue tuh emang ada 3 orang yang emang peka gitu. Jadi yang satu tuh literally bisa banget ngelihat, dan dia tuh emang bisa nyembuhin gitu, bisa kayak masukin, ngeluarin dan sebagainya. Yang 2 ini emang nggak bisa ngelihat, tapi dia tuh lebih peka dibandingkan yang lain. Nah 2 orang ini semuanya tuh udah ngurusin kan. Bahkan si teman gue yang bisa ini udah mencari cara gitu loh buat ngeluarin. Tapi sayangnya nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ketua kelompok gua dan salah satu orang yang peka itu, dia manggil kayak ustadz gitu, ustadz sekaligus kayak ketua dusun gitu loh. Pada datang tuh, rumah langsung rame banget, kayak sampai ibu-ibu yang ngejagain rumah atau yang kayak bertanggung jawab sama rumah itu tuh datang juga, kayak rame banget hari itu. Terus nggak lama setelah temen gue yang satu yang awal yang ngomong kentut itu, temen gue yang satunya lagi masuk juga coy, kemasukan juga. Terus gue makin panik dong, kayak oke. Kayak gitu kan, kayak makin panik tuh. Terus ya
gak lama akhirnya ditanya-tanyain, ngobrol dan sebagainya. Gue juga kayak nggak berani mendekati gitu loh, karena bener-bener itu suasananya kayak bener-bener parah banget sih. Terus kayak temen gue bilang kan, kayak yang bisa itu bilang jangan digabungin katanya gitu. Pokoknya jadi yang satu temen gue yang bilang kantut di kamar, yang satu di luar. Jadi kayak ya Allah, vibesnya tuh gitu banget deh pokoknya. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa kan, satu udah selesai. Terus pas ngobrol-ngobrol ternyata pas lagi ngobrol gitu mereka minta karedok. Jadi mereka minta karedok sama rokok gitu, katanya buat yang I know, kayak mungkin buat buat kami sih, buat kayak udah ngasih aja, mereka minta itu ya udah dikasih. Akhirnya besokannya dikasihkan. Terus pas ngobrol-ngobrol lagi, ternyata pas malam itu tuh temen gue yang kemasukan itu yang di kamar ngomong, katanya kayak panas gitu, gandeng, gak berisik katanya gitu. Kalian tuh berisik di sini. Ternyata punya usut tuh maksud gandeng dan berisik di sini tuh karena gue dan teman-teman gue tuh ngaji. Karena gue sama teman-teman gue tuh ngaji, terus sama itu disolatin dan mereka tuh nggak suka. Jadi kayak istilahnya ngasih warning or something, gue juga nggak ngerti. Pokoknya kayak istilahnya dia pokoknya ngasih tahu kalau dia tuh berisik gitu, kayak kita tuh ngeberisikin mereka gitu di situ. Tapi untungnya alhamdulillahnya ya udah gitu bisa tuh keluar. Nah semenjak malam itu tuh rumah tuh jadi jadi ini sih, jadi bukan angker, jadi kayak takut banget gitu. Jadi mulailah kerasa nggak enaknya. Terus semenjak malam itu jadi kayak punya kayak dikasih tahu gitu sama ustadznya, kita tuh semuanya yang tinggal di situ harus baca ayat kursi sebanyak 21 kali selama kita tinggal di sana. Jadi semenjak malam itu atau mulai dari malam itu kita mulai baca ayat kursi 21 kali per hari. Terus rumah itu posisinya di mana sih gitu kan? Kalau misalnya dibandingkan kalau dijelasin itu, rumah itu sebenarnya sama lokasi syuting itu termasuk dekat banget sih. Kayak maksudnya nggak dekat banget, kayak rumah itu tuh ada di atas, si lokasi syutingnya tuh di bawah, jadi kayak kita tinggal jalan gitu loh, gak terlalu jauh. Tapi sebenarnya yang bikin serem rumah ini tuh karena emang rumahnya aja sih, bukan karena itunya. Apa sih gue ngomong? Terus jadi kan kejadian itu tuh yang kena itu 2 orang teman gue. Yang satunya itu yang emang tadi gue ceritain dia nyium kentut itu, yang akhirnya kemasukan. Dan yang satunya lagi tuh yang kedua kali kemasukan, dan setelah dia sadar dia tuh cerita, jadi sorenya atau sebelum kejadian, gue juga gak ngerti, dia tuh ngeliat sesuatu gitu hitam-hitam, dia bilang sebelum kejadian itu. Terus jadi kayak ke suges or something, gak ngerti, jadi kebawa gitu. Kalau kata ustadznya tuh memang bukan dari luar, bukan dari rumah gitu, nggak salah, lupa lagi. Kalau yang temen gue itu memang dari rumah itu, kayak istilahnya keganggu gitu. Terus karena kayak tadi gue bilang, rumah itu mulailah kayak terasa nggak enaknya banget. Selain baca ayat kursi, abis itu temen gue yang bisa tuh mulai kayak, ada kan yang bilang kayak media air itu bisa ngebantu kan, dibacain doa lah, kayak air yang udah dibacain doa akhirnya disiram di pinggir-pinggir kamar buat ngejagain kita, terutama anak-anak cewek kan. Jadi istilahnya untuk menjaga kita dari makhluk-makhluk kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu, kayak emang semenjak itu mungkin kamar jadi tempat
Dan alhamdulillah sih emang semenjak itu kamar tuh jadi apa ya, jadi istilahnya tempat paling aman lah dibandingkan semua tempat yang ada di rumah itu. Terus jadi sebenarnya rumah ini juga rada aneh sih, kayak nggak nyangka juga karena kelihatannya kan dari luar enak gitu, nyaman dan sebagainya, tapi ternyata di sana tuh ada kamar mandi dalam, tapi kamar mandi dalam itu airnya nggak bisa. Jadi ya ampun gitu, kayak kita tuh kalau mau pipis dan sebagainya tuh harus ke kamar mandi belakang. Kamar mandi belakang itu kayak apa ya, jadi rumahnya tuh rumah terus ada kayak kantor gitu, jadi kanan rumah kiri kantor kecil gitu, terus ada jalan ke belakang tuh parkiran gede, terus gudang, kamar mandi. Jadi kayak kita tuh harus ke sana kalau mau mandi dan lain sebagainya. Jadi kayak semenjak yang malam itu, kamar kita kan biasanya suka malam-malam dan sebagainya, jadi bawa air tuh ke dalam kamar mandi yang gak ada airnya itu, biar kita bisa pipis buat cewek-cewek, nggak usah keluar gitu kalau malam-malam. Pokoknya semenjak itu jadi orang-orang jadi lebih apa ya, jadi lebih aware aja gitu kita semua sama yang kayak gitu. Terus sebenarnya kayak gak nyangka bakal kayak gini sih, kayak gak nyangka bakal separah ini gitu. Selanjutnya tuh kayak kita mencoba buat positif aja, kayak meskipun gue setiap mandi harus bertiga gitu, kayak at least berdua lah, kalaupun emang sendiri kepepet banget gitu, kayak bener-bener kayak takut aja gitu, bukan takut sih, lebih ke apa ya, kayak menjaga aja gitu biar bareng-bareng. Jadi gue tuh terjauh dari pemikiran-pemikiran negatif gitu, jadi biar gue positif aja gitu kalau bareng-bareng. Terus pokoknya semuanya kita semua berusaha buat positif banget, tetap ngaji, tetap sholat, tetap ke masjid juga, pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan KKN pada umumnya biasa kan. Terus nggak lama dari situ emang ada salah satu teman gue cowok, dia tuh suka gitu loh, suka joget-joget gitu, maksudnya kayak suka dance cover gitu kan. Jadi ya namanya anak KKN saling mengenal satu sama lain, ya kita appreciate dia banget dong, kayak kita sering seneng banget kalau denger dia kayak gitu, ngedenger kita suka banget kalau ngelihat dia kayak gitu. Jadi kayak dia joget, kita nontonin dan sebagainya, pokoknya kayak rame banget lah KKN gue waktu awal kejadian ini. Setelah kejadian makin deket kan, jadi makin lumayan deket lah istilahnya. Terus si temen gue ini yang suka cover dance itu tiba-tiba aja gitu, kayak gue nggak tahu ini jelang seminggu atau berapa lama, gue lupa, intinya kayak kita tuh gue ingin banget, kita tuh lagi dia habis dance cover kalau nggak salah, habis kayak joget-joget gitu kan, kita punya speaker tuh, terus lagi habis banyak anak-anak juga, terus malamnya tuh kita ketawa-ketawa ngobrol dan sebagainya, lagi have fun banget lah. Terus gak lama dari kejadian yang temen gue 2 kesurupan itu, ada kejadian lagi. Jadi kejadiannya itu kena ke temen gue cowok. Jadi dia tuh emang dasarnya suka dance cover gitu kan. Terus pas awal-awal kita KKN dan mungkin bahkan sampai akhir kayaknya, kayak maksudnya kita tuh nge-appreciate dia banget, kayak kalau dia lagi nari, dance dan sebagainya, kayak kita ayo dong dance dong, ayo dong coba dong kayak gitu kan. Terus emang malam itu kayaknya kita habis latihan atau apa, gue juga lupa, karena kan itu banyak anak kecil juga, jadi kita ngelatih nari kan. Pokoknya abis kita tuh lagi kayak kita punya speaker juga kan, kayak kita lagi nyetel lagu, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, kayak everything is fine banget, until tiba-tiba dia pingsan. Kayak kita semua apaan sih kayak gitu kan, namanya kayak apaan sih lo, kayak dibangun-bangunin kan, apaan sih lo, nggak jelas banget. Kayak gue juga awalnya kan kayak kalau yang teman gue yang pertama kan gue panik ya, kalau ini tuh gue nggak panik sama sekali, karena gue mikir apaan sih ini orang bercanda kayak gitu, semuanya tuh nggak ada yang percaya gitu kan, semuanya tuh bener-bener gak ada yang percaya, sampai yang kayak apaan sih, sampai yang teman gue tuh yang cowok kayak ditabuk-tabukin gitu, kayak
kayak bangun lo, bangun kayak gitu kan, bangun mana bangun kayak gitu, apaan sih kayak gitu kan, pada kayak gitu. Tapi sumpah dia nggak bangun guys. Terus mikir kan, ini anak kenapa, orang lagi abis joget-joget, abis ketawa-ketawa pingsan, aneh kan. Terus di inilah takut hipotermia, kita positif banget waktu itu, maksudnya nggak gimana kan, takut hipotermia lah, takut apa, soalnya emang daerah kita ini dingin banget gitu kan. Terus dia tuh emang suka tidur nggak pakai baju, terus kayak maksudnya istilahnya takutnya kayak nggak pakai selimut atau apa, takutnya kan masuk angin atau kebawa angin dingin kan gitu ya, takut gitu. Terus udah dilakuin versi normal lah istilahnya, kayak dikasih minyak kayak putih dan sebagainya, dicoba dipeluk sama temen gue yang cowok kan takut hipotermia dan sebagainya. Tapi ternyata bukan guys. Jadi pas udah, gue lupa kejadian ininya, cuma yang gue inget tuh abis itu tuh kayak dia tuh diapain gitu, gue lupa. Intinya dia akhirnya sadar. Terus pas besokannya kayak ngobrol-ngobrol gitu kan, karena itu waktu itu malam kayak gitu tuh nggak berani ngebahas gitu kan, pas paginya baru ngebahas. Terus pas diobrolin ternyata dia itu coy ketibanan. Jadi gue nggak ngerti sih kayak kenapa bisa, tapi feeling gue mungkin karena apa ya, karena macet sih, mungkin karena terlalu banyak gerak gitu. Jadi pokoknya akhirnya dia ketibanan gitu, terus kayak sampai pingsan gitu saking nggak kuatnya katanya gitu. Terus ya udah kan, di situ makin kayak oh my god, kayak anak-anak tuh udah mulai aduh gitu kan. Terus sebelumnya emang si anak itu juga pernah kejadian. Jadi si teman gue ini tiba-tiba aja gitu kayak pagi-pagi bangun tahu-tahu bibirnya jeding, tahu-tahu kayak ada jendolan gede gitu bibirnya, dan nggak tahu kenapa. Terus kayak temen gue yang bisa ngeliat itu kayak nyandain gitu, itu mah cina disentil, cina bangor nakal gitu. Terus kata gue oh iya, kata gue gitu iya katanya. Oh, tapi I don't know ya ini benar atau enggak. Terus jadi emang mungkin emang dasarnya sana jahil gitu loh, si setan-setannya di sana tuh jahil gitu kan. Abis itu udahlah ya, makin creepy tuh si rumah itu. Kayak terus juga abis itu tuh ternyata gue baru tahu kayak setelah mungkin udah rada lamaan lah, kayak apa ya, kayak ngobrol-ngobrol gitu setelah udah lama dari kejadian itu, baru kasih tahu tuh ternyata setelah kejadian itu teman gue yang bisa ngeliat itu pas tidur hampir dibawa coy. Jadi kayak dia tuh di aduh aing liat merinding. Jadi dia kayak dibawa gitu ke gudang katanya si malam itu, setelah yang kejadian itu malamnya si temen gue yang bisa lihat ini dibawa gitu ke gudang. Nggak ngerti cerita di dalamnya, tapi intinya kayak diajak ngobrol dan sebagainya. Terus katanya mau dibawa gitu, tapi temen gue kayak yang ngapain sih bung, cina balik lagi weh, balik lagi aja dia tuh. Ya udah gitu kayak oh my god, kayak gue sih creepy banget sih dengernya, kayak karena gue di sana juga kan, kayak gue tahu rumah itu kayak gimana. Terus udah gitu udah kan oke, kejadian itu udah kayak mulai mencoba buat melupakan. Gue waktu itu ingin banget, kakaknya gue tuh 17-an, namanya di desa 17-an tuh kayak wow banget, rame banget kan. Kecamatan tuh kayak punya event besar gitu, dan kayak kerja sama salah satu perusahaan gitulah, bikin event konser pas malam kayak 17 Agustus malam. Terus gue sama teman KKN gue beberapa orang kayak ayo dong, ayo kita nonton, apalagi waktu itu tuh ada Ipang. gue pengen nonton kan, ayo dah nonton kayak gitu kan. Beberapa orang doang tapi nggak semuanya nonton. Berangkatnya gue naik motor
Sampai sana malam kan, kayak malam di sana tuh dingin banget, gila. Kayak gue udah pakai hoodie aja itu masih kedinginan banget kan. Terus sampai akhirnya temen gue yang cowok emang kebetulan dia bawa mobil ngejemput buat cewek-cewek naik mobil, nggak usah naik motor, jangan naik motor. Udah gue naik mobil. Nah ini experience-nya terjadi sama gue ya, sama gue sendiri. Jadi malam itu tuh pas di konser gue mah santuy aja, biasa aja, nggak ada apa-apa. Pas naik mobil kerasa banget sih coy, kayak gue nggak tahu, teman-teman gue tuh kayak biasa aja kecuali gue. Jadi gue tuh kayak auto baca ayat kursi gitu. Jadi di situ gue udah lumayan hafal ayat kursi, jadi gue tuh nggak usah baca lagi kan, kayak gue udah mulai bisa hafal. Terus gue langsung kayak auto baca ayat kursi gitu. Terus gue auto baca surat-surat pendek dan kayak merinding banget parah, kayak gak tau itu sugesti ke gue. Terus gue tiba-tiba takut atau gimana. Awalnya tuh gue cuma diem aja, jadi pas di mobil tuh gue diem aja. Terus gue inget banget gue ngeliatin ke jendela, terus gue ngeliatin aja kayak lagi diem aja gitu guys, kayak lagi mikir tapi nggak mikir, emang mungkin kayak gue lagi kosong juga saat itu. Terus kerasa banget nggak enak, kayak apa ya, pokoknya nggak bisa dijelasin, pokoknya itu nggak enak banget. Dan gue merasa ada sesuatu gitu, kayak I don't know why, tapi kayak gue ngerasa there's something behind me gitu, ada sesuatu di belakang gue gitu kan. Terus gue kayak pengen ngomong bingung, gue diam aja. Itu gue ngerasa kayak gue udah pucat banget sih, kayak bener-bener ya pokoknya kayak bener-bener ini banget sih, kayak bener-bener takut banget gitu. Gue ingat banget gue baca-baca dan sebagainya. Gue nggak ngobrol sama temen-temen gue, kayak apa ya, fokus banget lah buat baca-baca dan sebagainya. Nyampe akhirnya pas gue udah nyampe posko itu, sumpah kayak pas masuk kamar tuh langsung kayak oh my god, akhirnya di rumah. Kayak bener-bener sampai lemes banget, kaki gue tuh dingin banget. Dan temen gue tuh nggak tahu sih ya dia feeling atau gimana, pokoknya pas ngeliat gue tuh langsung dibalurin gitu, gue langsung dibalurin badan gue. Terus kayak di apa, usap-usap, kayak di biar gue lebih tenang, soalnya gue kayak panik banget, kayak panik banget deh, kayak bener-bener aduh gitu. Kayak gue yakin banget there's something behind me gitu, tapi gue nggak bisa ngomong gitu, kayak gue diem aja kan. Terus udah tuh abis malam itu ya udah gue biasa aja tuh kayak mencoba buat tidur dan sebagainya. Terus tiba-tiba temen gue ada kabar anak kelompok lain tuh ada yang sakit katanya gitu, mau dibawa ke puskesmas karena udah nggak kuat gitu. Akhirnya temen gue yang bawa mobil itu sama kordes gue datangin buat nyamperin gitu, buat nolong kan. Terus udahlah mereka datang tuh ke sana buat nolong. Gue nggak tahu cerita jelasnya sampai besok paginya. Terus pas besok paginya akhirnya ngobrol-ngobrol kan. Jadi ternyata usut punya usut, atau malam itu kejadian itu tuh ternyata nggak cuman gue doang yang ngerasain. Jadi kan temen gue ini yang bawa mobil ini kan nganterin yang sakit itu. Ternyata pas pulang setelah dari puskesmas ada kejadian, si yang sakit tuh ada dua dari teman kelompok gue yang beda kelompok gitu, 2 orang, yang satu cowok yang satu cewek. Terus yang cewek ini mungkin kayaknya lebih, yang cewek mungkin lebih sensitif or something, nggak ngerti. Dia udah feeling nggak enak tuh kata temen gue yang nyetir. Jadi si cewek ini tiba-tiba ngomong cepetan lah cina katanya gitu. Badan udah nggak enak gitu feelingnya. Terus ternyata habis itu langsung berubah guys. Jadi suaranya langsung berubah jadi anak kecil gitu. Jadi ternyata dia kerasukan gitu, kerasukan anak kecil. Sampai akhirnya dibawa ke poskonya, terus dibantuin lah sama kordes gue buat
buat ngeluarinnya, tapi ya memang rada susah gitu katanya. Pokoknya yang bikin creepy tuh kayak dia tuh ngomong hayu amang cina, hayu main kata gitu. Gue merinding. Terus gitu ya udahlah pokoknya kayak gitu. Terus gue kemarin cerita juga sama teman gue baru, ternyata ngomongin kejadian ini. Ternyata jadi si anak kecil ini atau si ini tuh udah ngikutin dari awal banget. Jadi katanya kayaknya udah ada dari pas yang kejadian gue. Jadi udah ada dari pas gue ke konser itu loh. Jadi gue nggak tahu sih ini gue baru sadar sekarang sih, nggak tahu ini sebenarnya beneran related atau enggak. Jadi kayaknya tuh dari sebelumnya tuh udah ada dari pas yang gue ngerasain itu, tapi alhamdulillah nggak kena ke gue gitu. Terus dia tetap aja ada di situ sampai akhirnya ngejemput teman gue itu yang sakit di beda kelompok itu, sampai akhirnya dia yang kena. Terus emang kata teman gue nyetir itu pas bawa mobil itu kan dia tuh ngelewatin rumah yang lokasi syuting itu kan. Itu tuh kayak pas ngelewat tuh juga cina berkabut gitu. Dia tuh bener-bener berkabut banget gitu pas bawa si teman gue ini yang beda kelompok, kayak tiba-tiba aja berkabut padahal udah nyalain AC, udah nutup kaca dan sebagainya, tapi tetap aja nggak hilang kabutnya. Kayak pas mau balik ke posko dan pas lagi kayak gitu tuh langsung berkabut gitu. Terus tapi pas pulang tuh nggak ada gitu kabutnya. Jadi kayak kayaknya sih punya usut. Jadi si ini tuh emang udah ada dari awal sampai, tapi kenanya ke teman gue gitu, sampai akhirnya ya udah gitu masukin temen gue. This is so creepy banget, kayak gak tahu sih ini benar atau enggak, tapi alhamdulillah banget gitu nggak kena gitu saya bu. Terus udah kan kejadian itu udah selesai, jadi omongan aja, kayak udah nggak dibahas lagi. Terus ternyata semua teman-teman gue itu punya ceritanya masing-masing. Jadi selain gue, mereka tuh punya experience yang masing-masing di rumah itu. Ada yang tiba-tiba diliatin yang kayak gitu. Pokoknya temen gue tuh ada yang ngerasa kayak tiap hari tuh diliatin, bener-bener ngeliatinnya tuh banyak banget itu diliatinnya. Terus ada temen gue yang tiba-tiba dia lagi tidur, terus kayak rada kebangun gitu, pas ngeliat ke kiri ternyata cewek, pas dia bangun lagi ternyata temen gue yang lainnya gitu. Jadi serem banget sih. Terus kayak selain itu menurut gue setan di sini rada jahat sih, maksudnya berani nyakitin gitu guys. Jadi teman-teman gue itu beberapa orang kayak sampai berdarah gitu. Jadi kayak tiba-tiba aja kecakar di leher, terus tiba-tiba aja tangannya kayak abis digigitin gitu, kayak tiba-tiba ada tetek berdarah, terus di tangannya, di lengannya tiba-tiba kayak kecakar kayak gitu, kayak ada aja gitu. Terus temen gue yang bisa lihat itu jadi sakit, sama temen gue yang peka tuh jadi pada nggak jadi pada, ada satu orang jadi sakit juga. Jadi kayak dia bilang ngerasanya bangun tidur tuh bukannya fresh tapi malah capek kayak gitu. Terus kayak temen gue ada juga yang dimimpiin gitu. Jadi temen gue ini dimimpiin katanya ada yang minta gitu. Jadi salah satu temen gue tuh ada yang bawa kerupuk kuning dibumbuin gitu, adalah makanan Sunda gitu, kerupuk kuning yang mie gitu nggak salah. Terus katanya dia tuh pengen sampai datang ke bibir temen gue. Terus akhirnya besokan paginya sama temen gue dikasih aja di belakang pintu, terus kayak jangan makan ya. Abis itu bener-bener gak ada yang berani makan kerupuk itu. Terus
apa namanya, temen gue juga ada yang gue lupa gue nggak denger atau enggak, tapi temen gue tuh pernah denger kayak ada suara itu dari luar. Terus temen gue yang sakit tiba-tiba kayak makin dingin gitu, karena ternyata diliatin cina yang lagi sakit itu. Ada aja dah pokoknya. Terus ada satu kejadian lagi, ini yang creepy banget, yang rada sulit gue ceritain. Jadi gue baru tahu juga cerita ini. Jadi beberapa temen gue itu pas awal-awal kayak masak gitu kan, masak terus emang di belakang itu kayak pintunya nggak ketutup gitu. Sebenarnya nggak belakang banget sih, jadi kayak apa ya, kayak pintu kamar keluar, depan tuh kursi, samping kanan tuh pintu yang buat ke rumah gitu, ke rumah orang itu tuh isinya penjaga gitu. Terus ada jendela itu nggak bisa ditutup. Terus kan karena kayak rumahnya tuh nggak ada dapur dan lain sebagainya, jadi kita tuh ruang tamu, ruang rame kumpul tuh sekalian kompor gitu kan. Nah kompor tuh di situ deket tungku. Terus katanya teman gue lagi masak gitu, tiba-tiba aja gitu kayak lagi masak, mereka semua berempat itu nengok ke jendela, ada cewek gitu pakai kerudung merah, tatanya melotot. Terus temen gue yang cewek langsung panik kan, langsung lempar gitu, langsung pergi. Terus temen gue yang cowok kayak hah. Terus temen gue yang satunya peka, dia bilang dia awalnya nggak sadar gitu kalau itu something, jadi dia kira tuh tetangga gitu. Tapi pas udah melotot emang oke, gitu, oke, emang gitu. Ini creepy banget sih, oh my god. Terus udah gitu udah ya, kejadian di rumah tuh ya sampai situ lah. Misalnya emang semuanya tuh punya experience yang masing-masing ada aja gitu di rumah itu. Sampai akhirnya belum sampai situ deng. Terus kan kayak di rumah itu masih lama kan, kayak kita sebulan gitu. Gue inget banget awal-awal kayak sempat mau pindah rumah gitu karena rada nggak kuat juga, kayak aduh gitu kan. Beberapa temen cewek juga udah yang kayak wah pindah aja gitu ya, pindah aja gitu. Tapi akhirnya dikuatin aja kan. Terus pas udah minggu terakhir, akhirnya kita jalan-jalan juga, maksudnya kayak mencoba datang ke rumah lokasi syuting itu. Jadi ini udah beda cerita ya sama rumah yang sebelumnya. Jadi beberapa gue sama teman gue tuh datang gitu ke rumah lokasi syuting itu bareng-bareng. Terus pas jadi gue tuh pertama kali datang ke sana karena saudara gue tuh pada nyamperin gitu, pada berkunjung lah istilahnya, lihat gue KKN, pada datang kan. Terus tahu dekat lokasi syuting kayak gitu, jadi pada pengen datang gitu kan, kayak ayo atuh anter kayak gitu kan. Gue anter lah ya, dan itu pertama kalinya banget gue ke rumah itu. Bodohnya emang kita tuh datangnya sore-sore, jadi emang creepy banget sih, kayak emang udah dasar hawanya nggak enak. Terus kita datangnya sore-sore dan gak ada yang nganterin. Jadi karena udah sore juga kali ya, cuma kita doang, bener literally kita doang. Terus pas datang tuh emang suasananya tuh udah nggak enak banget sih, kayak jujur gue tuh nggak berani lama-lama di sana juga. Padahal gue tuh istilahnya biasa aja gitu, kayak manusia biasa yang nggak peka atau gimana gitu, yang punya kekuatan atau gimana, yang biasa-biasa aja gitu. Tapi emang kita semua waktu itu gue datang kita berempat tuh sama-sama setuju emang itu rumah udah beda banget hawanya. Kita tuh di situ kayak paling cuma 15 menit karena nggak berani lama-lama, 15 menit sampai 30 menitan lah, kayak cuma sebentar. Terus lebih baik tuh foto di luar gitu loh, karena creepy banget sih. Kayak abis itu udah kan
ya kita punya experience masing-masing lah. Gue sama saudara gue kayak emang ngerasa nggak enak dan gak berani ke semua ruangan, udah aja langsung pulang. Terus gue kesana tuh 2 kali kan. Kedua kalinya gue datang ke rumah itu tuh karena sama temen-temen gue, temen-temen yang apa ya, yang salah satunya tuh emang peka itu. Karena waktu itu gue emang mau bikin konten kecamatan gitu, kayak nyari daerah-daerah yang apa ya, yang bisa menarik peminat, bukan menarik peminat, kayak gue tuh pengen desa itu tuh banyak pendatang gitu loh, maksudnya gimana ya, jadi gue tuh pengen mempromosikan daerah itu. Kalau daerah itu tuh ada ini loh, ada wisata horor loh, ada ini loh, kayak gitu. Jadi kayak biar orang tuh atau orang-orang di luar sana tuh jadi makin banyak yang datang ke daerah itu, semakin ramai, terus kayak biar ekonomi warganya lebih naik gitu, lebih meningkat dan sebagainya kan. Terus jadi gue niat mau bikin konten tuh, datang kedua kali ke rumah itu. Pas datang ke rumah itu kedua kalinya, alhamdulillah dianterin sama warganya, karena emang kayaknya sama petugasnya, kayaknya karena gue waktu itu bawa kamera, jadi terus gue bilang juga gue mau bikin konten buat kecamatan, jadi ditemenin kan. Jadi sama petugasnya itu emang jadi ngobrol banyak juga sih tentang daerah itu atau tentang rumah itu. Kayak maksudnya ditunjukin bener-bener semua tempat, dan kayak kerasa banget sih yang gak enak tuh di sini, yang gak enak tuh di sini, yang gak enak tuh di sini. Padahal gue manusia normal yang tadi gue bilang, gue tidak memiliki kepekaan apapun itu. Terus kayak gak enak tuh di bagian sumur, terus kamar mandi lah of course, terus sama di salah satu kamar gitu. Dan emang si bapaknya tuh cerita kayak di sini tuh emang paling inilah kayak gitu. Terus pas banget di rumah di atas itu kayak ada satu kamar ditutup gitu, jadi kayak gak ada tempat buat buka pintu gitu nih. Jadi kayak di posisinya tembok, padahal itu, tapi itu ketahuan gitu loh kalau itu pintu. Jadi ternyata katanya itu di dalam itu isinya sajian semua gitu, dan itu paling parah katanya. Jadi semuanya dikumpulin juga di situ. Ya wallah alam lah ya, gue nggak tahu, ini dikasih tahu temen gue juga yang bisa lihat. Terus si petugasnya tuh cerita, jadi dalam film horor itu kan ada adegan atau ada kejadian ada adegan lah ya, ada adegan tuh waktu itu isinya Mr. P tuh ngumpul semua. Gue inget banget itu adegan apa ya, adegan menegangkan banget, kayak Mr. P banyak banget. Dan petugasnya tuh bilang, itu Neng, pas yang adegan Mr. P loba, pas adegan Mr. P banyak, tidak, itu tuh kelebihan tau. Gitu. Hah, maksudnya mang kan itu, maksudnya mang, iya cina eta mah kalewihan, jadi kayak nambah gitu. Harusnya misalnya 12, harusnya 20, jadi tahu-tahu ada 23, tapi nggak ada yang tahu 3-nya itu apa. Wah mang gitu kan, kita panik kan, oh iya mang gitu, itu datang mang, cina kepanggil, wah iya. Jadi pas adegan syuting itu, jadi sebenarnya Mr. P itu nggak cuman orang-orang, tapi yang benerannya juga dateng gitu. Oh my god, itu adegan serem banget sih emang. Dan itu ternyata beneran ada yang aslinya guys, si Mr. P beneran dateng. Terus ngomongin rumah gitu ya, rumah lokasi syuting, jadi ini gue tahu dari kelompok lain juga, temen kakaknya gue itu diceritain itu sama warganya, sama bapaknya yang tinggal gitu. Jadi si pas film itu syuting di rumah itu, emang dasarnya isi apa ya, si kampung ini tuh kan
kebun teh gitu ya, jadi ya wajar lah ya kalau banyak. Tapi semua tuh yang si warga ini bilang semuanya tuh awalnya ya masih tenang-tenang aja, istilahnya kalaupun ada nggak ngeganggu atau istilahnya ya biasa aja lah gitu, nggak yang parah lah. Terus si rumah ini pun kayak bukan jadi rumah hantu gitu, bukan jadi rumah horor gitu, ya biasa aja gitu, rumah di desa. Terus di rumah di desa gimana sih gitu, kayak rumah petugas pabrik gitu. Tapi semenjak kejadian itu, katanya semenjak waktu syuting itu, jadi katanya krunya itu ngebuka aura gitu. Gue nggak tahu ngebuka aura apa maksudnya, intinya kayak aura negatif itu udah ditutup, tapi sama mereka tuh dibuka lagi biar dapet vibes horornya gitu ceritanya. Dan katanya setelah dibuka itu tuh nggak ditutup lagi sampai sekarang. Jadi makanya that's the reasons why kayak itu serem banget, itu jadi serem atau gak enak itu rasanya, karena emang si aura itu, atau gue nggak ngerti ini bahasanya apa, itu tuh nggak ditutup lagi. Kayak ya udah, dan emang nggak tahu ya, kata si petugasnya juga, ini rumah itu tuh emang dasarnya mau dijadiin lokasi syuting juga, jadi mungkin emang sengaja atau gimana, jadi ya udah gitu, jadi begitu dah, ya udah begitu dah pokoknya. Terus emang apa ya, oh ya gue baru ingat juga, jadi pas gue datang kedua kali tuh bareng teman-teman KKN gue, dua teman KKN gue yang emang rada peka itu, katanya pertama kali masuk ke rumah itu tuh langsung pusing aja, kayak nggak ngerti ya, mungkinnya ada pertabrakan energi or something, kayak bener-bener langsung gitu, kayak pusing gitu pas pertama kali masuk. Terus emang udahlah, jadi bahas tentang rumah itu memang ya seperti itulah adanya. Terus balik lagi nih ke rumah KKN gue. Jadi ini gue juga baru sadar kemarin setelah gue mencari informasi lebih lanjut terkait rumah ini sama temen-temen KKN gue, buat nyari tahu lebih kayak experience mereka. Akhirnya kita ngomongin kan, kayak temen gue tuh, salah satu temen gue tuh kayak ngomong gitu, lo sadar gak sih, kata gitu, kenapa kayaknya warga tuh gak ada yang bener-bener deket ya sama kita. Terus gue kayak iya juga ya, kayak warga tuh yang deket sama kita tuh ya cuman kepala dusun, ibu-ibu PKK cuman 2-3 orang, terus kepala RW, sisanya tuh gak ada gitu. Padahal di rumah-rumah di sana tuh deket-deket, tapi gak ada yang welcoming kita gitu loh, dan gak ada yang ke rumah ngasih makan atau gimana gitu, gak ada gitu, kecuali ibu-ibu PKK di akhir ya. Terus apa ya, terus kayak apa ya, kayak beda aja gitu. Terus kata teman gue, apa jangan emang ada sesuatu sebenarnya, tapi mereka nggak mau ngomong atau gimana. Gue juga baru curiga sekarang kan, kayak ya juga ya, make sense, soalnya emang beda aja gitu warganya, nggak yang welcome, terus kayak menyimpan sesuatu gitu loh. Gak tahu, emang ternyata dia tahu sebenarnya rumah itu kayak gimana. Dan emang pas kejadian pertama kali yang rumah itu kesurupan, yang temen gue kesurupan, itu sempat jadi trending gitu loh. Kayak sampai guru-guru di SD tuh nanyain, oh ya kemarin temennya sakit ya, gitu. Oh iya ibu, kayak sewarga itu pada tahu gitu. Tapi nggak ada gitu ya nyamperin ke rumah yang kayak, neng gimana gitu atau gimana, nggak ada. Kayak ya udah gitu, kayak gue yang iya juga ya gitu. Terus temen gue bilang, katanya waktu awal-awal pertama kali datang, anak-anak tuh pada ngomong ternyata, teh kok berani sih tinggal di rumah ini, kata gitu. Terus gue langsung kayak, demi apa, kata gue gitu.
Iya anjir, anak kecil ngomong kayak gitu ke gue, katanya oh my god, kata gue, kok nggak ada yang ngasih tahu, kata gue gitu kan. Terus akhirnya gue ngomong kan sama kata gue, kok lu ini sih emang nggak sadar apa nih rumah bagaimana pas survei, gue gituin kan. Terus kata dia, sadar, maksudnya emang pasti di rumah kosong tuh ada kan, tapi yang nggak pikir separah itu, kata dia gitu. Jadi singkat cerita katanya rumah gua kakak ini udah kosong lama. Jadi terakhir tuh yang ngisi pas gue KKN ada anak KKN sebelum gua, dan itu kayak sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, gue lupa. Jadi itu rumah tuh kosong sampai akhirnya ada gua. Terus gue bilang, oh jadi itu rumah kosong, kata gue. Iya anjir lah, makanya mungkin sampai air di kamar mandi dalam tuh sampai mati karena nggak ada yang ngisi. Terus abis itu kayak udah kan, gue udah tuh akhirnya gue ngobrol lagi lah sama ketua gue, sama temen-temen gue yang lain juga, kayak gimana perasaannya gitu kan. Nah, pas waktu itu terus si itu gue bilang, iya anjir, kata dia, inget gak pas pertama kali kita datang, pas kita malamnya kita ketemu warga, kata dia. Kenapa emang, kata gue, itu pas kita pulang emang malam-malam tuh waktu itu, pas kita pulang tuh sekitar jam 10, kayak jam 10 atau jam 11, itu tuh udah pada nungguin tuh. Anjir, nungguin gimana, kata gue gitu. Iya, pas kita datang, pas kita habis ketemu warga itu saya cina di bawah ada, di atas ada, pada ngeliatin cina, pada ini siapa gitu, meren ini saham, meren anjir, kenapa nggak bilang gitu kan. Terus dapet dari ketua gue lagi, jadi ternyata punya usut rumah ini tuh emang jadi tempat pembuangan gitu. Terus ditambah katanya rumah ini kan, katanya gue bilang kayak di rumah ini tuh ada gudang kan, jadi dulu itu dipakai gudang buat perusahaan apa gitu, gue lupa. Jadi katanya sih walau alam ya, ini mah suzon aja walau alam ya, nggak bermaksud suzon. Katanya sih yang punyanya juga bisa jadi dulu tuh nyimpan gitu. Jadi katanya pas udah bangkrut lah, jadinya tuh makin mancing buat banyak yang kesana, karena kata teman gue tuh di situ tuh banyak banget dan rupa-rupanya tuh beda-beda, ada anak kecil, ada korban kecelakaan, terus ada Mr. G, Mr. P, Mr. K, Miss K, terus ada jin juga, kayak banyak lah di situ teh. Terus kata gue gitu. Terus emang dikasih tahu juga ternyata sama kan ada warga yang muda-muda kan, Karang Taruna gitu, ngobrol. Jadi emang ternyata rumah itu juga selain jadi tempat pembuangan, jadi tempat lewat gitu. Jadi saya pusatnya tuh ada di belakang gitu, belakang rumah atau belakang rumah si A-nya gitu. Pokoknya di belakang itu tuh pusatnya, jadi lewatnya tuh lewat rumah gua KKN gitu. Jadi makanya di situ tuh ada macam-macam lah, kayak istilahnya mah, dan sampai jahil gitu, karena emang isinya banyak banget ternyata guys di situ tuh. Terus yang suka menyakiti, yang nyampe nyakar, yang bikin berdarah itu ternyata anak-anak kecil, katanya dia ngajakin main. Terus tapi mungkin terlalu excited sampai akhirnya kayak gitu. Sekian sih dari gue, pokoknya intinya ceritanya rumah itu emang creepy banget sih, dan karena mungkin kosong juga, terus sama pemilik yang nggak diisi dan mungkin nggak digajiin atau gimana, gue juga nggak ngerti. Terus
emang terlalu besar sih menurut gue sih, rumahnya lumayan gede, banyak space kosong, terus banyak tempat yang gelap, kotor, kayak di gudang tuh kotor, gelap, dan mungkin itu jadi sarangnya gitu loh, jadi kesukaan mereka, jadi mancing lah istilahnya, mancing mereka untuk tinggal di sana. Terus itu sih kayak nggak diurus gitu kayaknya, sampai air mati dan sebagainya, padahal sayang banget sih, padahal rumahnya lumayan bagus. Kalau diurus dan didoain mungkin bisa, tapi emang udah susah juga sih. Kata temen gue udah banyak banget, karena yang tadi gue bilang isinya udah ada pembuangan, itu udah jadi tempat pembuangan, terus udah jadi tempat lewatnya, jadi rada sulit sih buat mungkin ngatasi di sana. Ya begitulah, sekian cerita dari gue. Terima kasih banyak udah dengerin cerita gue sampai akhir, yang mungkin gak berurutan, terus gak jelas atau gimana. Intinya KKN gue sangat creepy di desa, bukan desa penari, tapi desa yang ada lokasi syuting rumah hantunya, dan gue tinggal di rumah berhantu. Ya segitulah guys, pokoknya thank you so much. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya sekian cerita gue. Terima kasih banyak banget yang udah mau ngedengerin sampai akhir. Begitulah cerita KKN gue yang bukan dari desa penari atau di desa penari, tapi gue tinggal di desa yang deket lokasi syuting film hantu dan tinggal di rumah yang berhantu. Ya, that's amazing experience banget sih buat gue, yang sampai akhirnya gue bisa hafal ayat kursi gara-gara di situ, dan jadi kebiasaan alhamdulillah banget. Setiap mau tidur jadi selalu baca ayat kursi untuk protecting myself. Wah, terima kasih banyak banget sampai sini. Saran dari gue sih, pokoknya kalau kalian suatu saat merasakan hal seperti ini, mungkin ada baiknya terus aja baca-baca dan terus berpositif thinking, jangan dibawa negatif, karena kalau kita udah kebawa negatif, kebawa takut, mereka jadi seneng dan mereka makin ngedeketin. Jadi intinya kayak kalau gue diomongin nyokap gue, masing-masing aja. Jadi kayak kalau bisa lo ngomong aja mereka, kayak pokoknya masing-masing aja ya, kayak gue nggak akan ganggu lo jadi jangan ganggu gue. Jadi ya udah gitu, kayak lo ngomongnya kayak gitu. Terus pokoknya stay positif, jangan mikir gimana-gimana, sama percaya ada Allah, ada Tuhan yang ngejagain kita dari orang-orang kayak gitu, dan kita ini manusia merupakan makhluk yang lebih mulia dari mereka, jadi kita harus lebih kuat dari mereka. Oke, thank you so much, bye bye. Dan Tuhan yang bakal ngejagain kita dari makhluk-makhluk kayak gitu. Selain itu kan kita juga sebagai manusia ini merupakan makhluk paling mulia yang ada di dunia, jadi kita harus bisa lebih kuat dari mereka. Oke, sekian dari gue. Sekian terus. Oke, bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.